guys, welcome back to my YouTube channel. So I'm back again with my another video. Dan hari ini aku bakal bikin video tentang English slang word and acronym words. Tapi sebelum mulai, aku bakal kasih tahu dulu ke kalian apa sih artinya slang words. So basically, slang words itu adalah bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Jadi kalian tahu lah ya, bahasa gaul itu adalah bahasa sehari-hari yang sering kita pakai, tapi sifatnya itu nggak baku dan bahkan kadang jatuhnya lebih ke kasar atau jorok. Jadi bahasa gaul itu bukan selalu bahasa yang sopan yang bisa kalian pakai ke orang yang lebih tua atau senior. Dan di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian apa aja arti-arti dari slang words yang mungkin kalian sering temuin ngeliat orang luar atau misalnya orang dari negara mana gitu kan. Dia komen pakai bahasa Inggris, terus ada kata yang menurut kalian tuh rada aneh atau kalian nggak pernah dengar gitu. Cuman kalian nggak tahu gitu arti dari kata itu tuh sebenarnya apa. Dan selain slang words atau selain bahasa gaul, aku bakal kasih tahu kalian juga acronym words. Jadi apa itu acronym words? Acronym words itu adalah kata singkat. Kata singkat contohnya kayak misalnya SIM atau KTP. Tapi kata singkat ini adalah kata yang sering dipakai percakapan kalian sama orang lain. Tapi percakapannya tuh lebih kayak ke chat ya guys. Kalian chat sama orang, bukan kalian ngomong sama orang. Misalnya kayak di sini tuh kita sering pakai YG atau YG, bukan YG Entertainment ya guys. Yang kepanjangannya itu adalah yang. Terus misalnya kayak banget, kita biasa singkat jadi BGT atau BNGT gitu kan. Nah itu sama konsepnya kayak acronym words, tapi ini versi bahasa Inggrisnya. So yaudah, without further ado, let's just get started. So, let's start with the slang words. Jadi, slang words yang pertama adalah, ini kalian pasti sering banget nemuin di seksi komen manapun atau misalnya di video orang manapun. Bahkan kayaknya aku nggak perlu ngejelasin pun kalian udah tahu apa arti dari chill, yaitu santai. Tapi di sini tuh chillnya lebih kayak bukan santai biasa tapi kayak nyantai banget. Jadi kalau misalnya ada orang kayak lagi marah atau lagi emosi atau lagi gimana, pasti orang tuh bakal bilang kayak chill aja bro, santai aja bro gitu. Next yang kedua itu ada tea. Jujur untuk pertama kali aku tuh sebenarnya nggak tahu ya pas aku pernah melihat kata tea ini itu artinya apa gitu loh. Yang mungkin ada di otak kalian atau di otak aku pertama kali itu adalah teh, minuman teh. Tapi itu salah banget guys. Karena tea yang maksud di sini itu adalah gosip. Lebih kayak ke bahan gosip atau gosip hangat yang lagi diperbincangkan banget. Jadi contoh misalnya kamu lagi ngomong sama teman kamu, terus dia tuh kayak ngomongin sesuatu hal yang baru, tapi kalian kayak nggak ngerti gitu mereka ngomongin apa. Dan kalian tuh pasti bakal bilang, can you spill the tea? Atau kalian bakal bilang, what's the tea guys? Jadi lebih kayak, bisa kasih tahu nggak ya kalian lagi ngomongin apa? Atau mungkin kayak kalian yang udah akrab sama teman kalian tuh pasti bilang, kasih tahu dong apa gosipnya gitu loh guys. Lanjut yang ketiga, itu ada salty. Lagi-lagi salty kali ini itu bukan makanan atau bukan minuman, bukan juga rasa. Salty di sini tuh artinya antara jutek atau nggak asik guys. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak bilang kalian you're so salty, itu kalian jangan seneng ya, atau kalian jangan mikir kayak kok lo asin banget. Bukan guys, itu bukan banget, itu melenceng sangat jauh. Walaupun emang artinya salty itu asin, tapi salty di sini tuh maksudnya kalian tuh nggak seru atau nggak asik gitu. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya ada orang bilang kalian tuh salty banget, ya berarti kalian tuh emang orang nggak asik gitu. Jangan malah mikir ke makanan, oke? Terus yang keempat ada ini. Ya ini gambar topi, yaitu cap. Bukan hat ya guys, tapi cap. Jadi mungkin kalian pernah ngeliat ada orang bikin video di TikTok, terus misalnya isi videonya tentang menghujat sesuatu, tapi di captionnya tuh ada gambar topi gitu, topi warna biru biasanya kan. Nah terus kalian ngeliat di komennya, kok dia nggak dihujat gitu kan? Padahal ibaratnya di video itu dia ngejelekin sesuatu lah. Karena arti dari logo cap atau topi ini itu adalah bohong. Jadi ada juga kata no cap. Jadi ada cap, ada no cap. Kalau cap ini artinya bohong, kalau no cap ini nggak bohong. Nah tapi yang cap ini biasanya lebih sering dipakai kalau misalnya kita lagi main sosmed, bukan di dunia nyata gitu guys. Karena nggak mungkin di dunia nyata kalian lagi ngomong sama orang lain, terus kalau misalnya dia lagi ngejelekin sesuatu atau lagi nyindir, terus kalau misalnya kalian juga lagi nyindir, tapi kalian mau kayak bohong
kalian bakal bilang cap, itu kan nggak mungkin ya. Contohnya kayak misalnya kayak you're so ugly, you're so bad, you bla bla bla, cap. Itu kan nggak nyambung banget ya. Walaupun kalau misalnya ditranslate, itu bakal jadinya kamu jelek, kamu jahat, kamu segala macem, tapi bohong gitu. Ini beda di bahasa Inggris ya guys, itu aneh, sangat aneh. Kata no cap. No cap ini artinya nggak bohong. No cap ini biasa dipakai lebih kayak ke sentence in a good way. Jadi misalnya kayak ada, oh my god, you're so pretty, you're so smart. Terus ada orang bilang kayak, no cap. Artinya ya nggak bohong gitu. Kalau kata no cap dipakai dalam suatu percakapan itu masih nyambung karena dia masih berbentuk kalimat. Sedangkan kalau cap doang itu kan jadinya kayak topi doang. Yang kelima, ada 3 kata guys. Ada slay, lit, dope. Kenapa aku jadiin satu? Karena artinya sama gitulah, secara keseluruhan artinya tuh sama, yaitu keren abis atau menakjubkan. Tapi lebih ke lit dan dope sih, yang artinya menakjubkan dan lo keren abis. Kalau slay itu lebih kayak lo membunuh banget. Bukan membunuh orang beneran gitu, bukan. Kalian pernah dengar kata, misalnya kayak kalian lagi ngomong sama orang kayak you kill it bro atau you kill it girl. Nah itu kalau ditranslate kan itu artinya membunuh ya guys. Itu bukan beneran membunuh, tapi lebih kayak apa ya namanya ya, konotasi ya. Pokoknya itu hanya kata yang untuk menggambarkan kayak wah ini lo udah luar biasa banget, keren. Yang keenam ada nail it. Lagi-lagi nail it ini bukan kuku. Jadi kata-kata slang words dalam bahasa Inggris ini tuh bukan arti yang sebenarnya ya guys. Ibaratnya kayak kata di sini misalnya kayak lo dijadikan kambing hitam, itu bukan beneran lo jadi kambing hitam, tapi lo tuh dijadikan sasaran empuk buat seseorang lah gitu, atau buat apa gitu, bukan lo nya yang jadi kambing hitam beneran gitu ya guys. Nah nail it ini itu artinya adalah lo berhasil. Jadi di percakapan kalau misalnya kalian ngomong sama orang, oh my god Jimin you nail it, jadi kayak Jimin lo berhasil banget. Aku yakin di sini fans Baby Mochi pasti banyak banget. So lanjut aja kita ke nomor 7. Itu adalah bye. Bye bukan baik ya guys, beda. Bye ini mungkin udah banyak juga yang tahu, itu artinya kayak you're my baby atau you're my sweetheart, kayak lebih ke pacar. Cuman aku nggak ngerti kenapa diplesetin jadi baik. But lanjut aja kita ke nomor 8. Nomor 8 ini ada gag. Gag atau bisa juga jadi gagging. Nah gagging ini sama juga artinya kayak nail it, itu kalian luar biasa. Tapi ada beberapa kata atau kalimat misalnya kayak I'm gagging, itu bukan aku luar biasa, tapi lebih kayak aku tercengang. Gag ini kalau bisa dipakai ing belakangnya itu jadi tercengang, tapi kalau gag doang itu artinya kayak lo luar biasa banget. Kayak oh my god Namjoon see you make me gagging. Terus yang ke-9 ada kata low-key. No, bukan low-key lagunya Nicki, bukan. Low-key di sini itu artinya adalah diam-diam atau secara rahasia. Biasanya orang juga bilang kayak you're quietly dating, tapi orang jarang gitu pakai quietly. Kadang orang tuh lebih pakai low-key. Jadi misalnya contoh kalimat itu kayak those idol were low-key dating. Jadi idol itu diam-diam dating, kencan. Jujur kata low-key ini sebenarnya pertama kali aku cari di Google itu yang keluar lagunya Nicki kan. Tapi setelah aku coba untuk mengerti sendiri dengan kata-kata yang dijadikan satu kalimat gitu sama kalimat low-key, aku menyimpulkan kalau low-key itu artinya diam-diam. Karena kalau orang misalnya lagi komen juga di postingan seseorang, mereka komen low-key itu di postingan yang misalnya memang berbau rahasia gitu loh guys. Misalnya kayak kalian dating atau kalian suka sama orang, atau misalnya kalian bikin project, pasti akan ada 1 atau 2 komen yang kayak komen they were low-key bla 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 gitu. Jadi mereka diam-diam melakukan sesuatu. Yang ke-10 ada kata savage. Kata savage ini pasti kalian sering banget dengar dimanapun, di postingan apapun pasti kalian kayak sering banget, oh my god gila Min Yoongi savage banget. Sumpah sih kata-katanya Dio itu savage banget sih. Kalian pasti sering banget ngedengar kayak gitu kan.
Nah, tapi apa sih sebenarnya arti savage itu? So, basically savage itu artinya secara harafiah itu artinya kejam, tapi bukan kejam-kejam yang menyeramkan gitu. Lebih kayak kejam badas. Tapi badas yang emang kayak buset, gila, keren banget kata-kata lo, nyakitin banget kata-kata lo gitu loh. Kejam di kata savage ini bukan artinya kejam kayak kalian membunuh, kalian dibilang savage, itu bukan banget. Tapi kejamnya lebih kayak menyakitkan, tapi biasanya digunakan untuk perkataan atau kata-kata atau kalimat atau sentence. Karena kalau misalnya dalam tindakan gitu savage itu jatuhnya lebih kayak menyakiti seseorang gitu. So, lanjut ke 11, itu ada stan. Bukan stan bazar gitu, bukan. Tapi stan ini artinya adalah penggemar yang sangat obses dengan idolanya. Ini sangat-sangat terkenal di dunia per-K-popan. Kamu BTS stan ya? Kamu Blackpink stan? Atau kamu stan Twice? Jadi kayak gitu loh guys, idola kalian. Bukan cuman di dunia per-K-popan, tapi di artis-artis luar negeri atau penyanyi. Pokoknya kalian tuh sangat mengidolakan seseorang. Jadi itu dibilang kalian adalah stan dari idol tersebut. Piece of cake. Lagi-lagi ini bukan makanan, ini bukan sepotong kue. Tapi piece of cake ini sering banget dipakai sama orang-orang buat hal-hal yang sangat mudah, sangat easy. Jadi orang-orang tuh pada bilangnya a piece of cake. Jadi kalau misalnya ada orang nanya ke kalian kayak, kamu bisa nggak sih ngelakuin ini? Kalau menurut kalian itu CGT banget, atau sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang, kalian bakal bilang it's a piece of cake. Itu kayak gak ada apa-apanya, itu gampang banget. Jadi misalnya kayak kalian lagi ngomong sama orang atau kalian lagi mau nyindir orang gitu, terus kalian kayak dibales sama teman kalian, it's a piece of cake. Kalian jangan malah kayak, hah? Sepotong kue? Jangan ya guys, itu artinya jauh banget. Itu malah bikin kalian terlihat semakin bodoh. Nah, jadi itu tadi, itu adalah 13 slang words yang aku kasih tahu ke kalian. Dan sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian arti dari acronym words. Jadi langsung aja, acronym words yang pertama itu ada IKR atau IKR, yang artinya itu adalah I know right. Lebih kayak, kalau lebih santainya tuh kayak iya kan, aku tahu. Terus yang kedua itu ada LMAO, LMAO, yang kepanjangan dari Laughing Minds Off, atau sumpah kayak ini ngakak abis, ini ngakak banget. Di LMAO ini sama juga artinya sama LOL, LOL. LOL ini adalah kepanjangan dari Laughing Out Loud. Artinya juga sama, yaitu ngakak banget. Terus ada FR. FR ini apa? FR ini adalah kepanjangan dari for real. For real ini artinya kayak asli banget, kayak beneran, serius gitu. Bukan serius juga sih, tapi kayak emang beneran. Jadi biasanya contoh kalimatnya itu she's so pretty FR. Dia nih cantik banget for real. Kalau ditranslate lagi itu kayak lo itu cantik banget asli. Ada juga TBH. Ini ada TBH, itu artinya to be honest. To be honest itu bahasa Indonesia adalah sejujurnya. Jadi misalnya ada yang komen kayak Jisoo is so pretty. Terus nanti ada yang ngebalas komennya kayak, to be honest, she's the real queen of visual. Sejujurnya dia tuh emang cantik banget, dia tuh emang ratu visual, kayak gitu guys. Terus ada juga kata NGL yang kepanjangan dari not gonna lie atau aku nggak akan bohong. Contoh kalimatnya itu adalah kayak not gonna lie but Nayeon is so cute, yang artinya adalah aku nggak akan bohong tapi Nayeon itu imut banget. Terus ada juga Cimyung, pokoknya CMIIW, yang merupakan kepanjangan dari correct me if I'm wrong. Dari kepanjangannya aja kalian udah bisa tahu artinya koreksi aku jika aku salah. Jadi biasanya kalimatnya atau sentence-nya itu kayak correct me if I'm wrong, tapi menurut aku bla bla bla. Koreksi aku kalau aku salah, tapi menurut aku ini tuh seharusnya kayak gini atau kayak gini, kayak gitu. Jadi kalian minta dikoreksi sama orang gitu loh, maksudnya kalian tuh benar atau salah. Dan yang terakhir itu adalah GOAT, yang kalau dibaca itu goat, tapi bukan goat kambing ya guys, makanya di singkatannya tuh ada G.O.A.T, karena ya kalau misalnya artinya goat langsung atau tulisannya goat langsung itu artinya bakal jadi kambing.
Nah, kata GOAT ini sering banget dipakai di dunia persepak bolaan atau dunia perolahragaan. Nah, GOAT ini adalah kepanjangan dari Greatest of All Time, yang artinya adalah terbaik sepanjang masa. Makanya memang sering dipakai di dunia perolahragaan gitu, karena biasanya kan pemain terbaik sepanjang masa kayak gitu kan. Walaupun memang kata GOAT ini aku jarang dengar karena aku juga bukan pecinta hal-hal yang berbau olahraga, tapi mungkin kalian ada yang misalnya sering nonton bola atau bulu tangkis, mungkin kalian pernah dengar kata GOAT ini. Jadi mungkin contoh kalimatnya itu bisa kayak Ronaldo is GOAT player of football. Sorry banget yang suka bola, tapi aku cuma tahu Ronaldo sama Messi doang. So, itu dia video dari aku tentang acronym words dan juga slang words. Semoga membantu kalian ya, misalnya buat kalian yang sering ngeliat atau ngedenger kata-kata yang barusan aku sebutin, entah dari slang words atau dari acronym words, tapi kalian nggak tahu artinya dan kalian malas untuk nyari. Semoga kalian tahu dari video aku ini. And hope you like it. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. And I will see you guys on my next video. Bye-bye!